Oke, baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan materinya. Dan sekarang ini, ya ini adalah tampilan awal ketika membuka aplikasi Microsoft Word. Ada tombol Home, ada New, ya, untuk membuat dokumen baru, dan ada tombol Open untuk membuka file atau dokumen yang telah kita kerjakan sebelumnya. Baik, untuk membuat dokumen Word, ya kita bisa mengklik kata New, lalu kita bisa pilih blank dokumen ya, untuk membuat dokumen baru dengan lembar kerja yang masih kosong. Nah, selain itu kita bisa juga membuat dokumen dengan pilihan template yang sudah tersedia. Nah, template-nya itu begitu menarik ya. Nah, ya begitu banyak template-template yang disediakan oleh Microsoft Office. Baik, nah sekarang kita buat dokumen dengan blank dokumen saja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa tampilan yang ada di Microsoft Word ini. Kita memulai dari yang pojok atas sebelah kiri dulu. Pojok atas sebelah kiri ini namanya Quick Access. Ini merupakan baris perintah atau toolbar yang berisi shortcut, tool, icon, button, tombol ya untuk memberikan perintah cepat terhadap perintah-perintah yang umum dipakai seperti save, undo, print preview ya, dan masih banyak yang lainnya. Dan dalam toolbar ini ya kita bisa menambah atau mengurangi menurut kebutuhan kerja kita. Oke. Selanjutnya di bawah tadi ya quick access. Ini terdapat beberapa kata ya, ada file, home, insert, design, layout, reference, mailing, dan seterusnya. Ini namanya ribbon tab. Ribbon tab. Nah, namun terkadang orang-orang menamakan ini adalah menu bar. Oke, bermasalah. Nah, di sini. Nah, selanjutnya ini ada menu bar atau ribbon tab file. Ya, ribbon tab file ini merupakan berisi perintah-perintah tentang manajemen file itu tadi. Nah, selanjutnya ribbon tab home. Ya, ini merupakan menu yang berisi perintah dasar text editing. Misalkan pengaturan font, paragraf, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya menu insert. Nah, insert ini berisi perintah untuk menyisipkan suatu ke dalam dokumen. Misalkan kita mau menyisipkan table atau picture, set, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya desain. Desain ini berisi perintah untuk mengatur desain halaman. Oke. Oke, baik adik-adik sekalian, menu selanjutnya adalah menu layout. Menu layout ini berisi perintah untuk mengatur layout halaman. Misalkan ketika kita ingin mengatur marginnya, tepi kiri, kanan, atas, bawah, mengatur orientasi, apakah kita ingin menggunakan bentuk kertas potret atau bentuk landscape, apabila kita mengatur ukuran kertas size ya, ukuran kertas ya atau size, apakah kita menggunakan A4, A5, legal, letter, dan seterusnya. Oke, baik. Menu selanjutnya adalah menu reference. Menu referensi ini berisi perintah-perintah yang berhubungan dengan referensi dokumen. Ada table of content, add text, insert footnote, dan masih banyak yang lainnya. Baik adik-adik sekalian, menu selanjutnya ada mailings. Mailings ini berisi perintah tentang manajemen surat menyurat. Misalkan kita ingin membuat amplop, envelopes, label,
Misalkan kita mau mengatur start mail merge, select recipient, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya review. Menu review ini ya, berisi perintah-perintah yang berguna untuk proses kerja dan editing secara kelompok. Nah, oke. Selanjutnya adalah view. View berisi perintah untuk mengatur penampakan jendela kerja. Misalkan kita ingin mengatur zoomnya, kita akan menampilkan ruler atau tidak, grid line, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selain itu ya ribbon tab ini kita juga bisa menambahkan menu-menu yang lainnya sesuai dengan yang kita inginkan dengan menginstal aplikasi-aplikasi tambahan, misalkan aplikasi Quran, aplikasi Nitro. Oke, baik, itu adalah tentang ribbon tab. Nah, di atas dari ribbon tab ini ada tulisan dokumen 1 Word. Nah, ini merupakan nama file dokumen yang sedang diedit atau dikerjakan. Nah, selain itu, di sini ada tulisan tell me what you want to do. Nah, ini merupakan akses menu untuk meminta bantuan terhadap masalah kita. Misalkan kita ingin membuat amplop misalkan, tetapi kita tidak mengetahui menu apa itu, maka kita bisa klik saja envelope misalkan. Nah, maka akan muncul menu envelope itu sendiri. Oke, baik, selanjutnya kita melangkah ke kanan sedikit yang sebelah atas. Nah, ini merupakan ribbon display option. Ya, menu pilihan ini untuk memunculkan atau menyembunyikan ribbon interface. Nah, misalkan kita ingin menghilangkan ribbon interface yang tadi. Nah, Oke. Selanjutnya, di samping itu ya ada tombol minimize untuk menyembunyikan jendela aplikasi Microsoft Word seperti ini. Oke. Selanjutnya ada maximize dan ada tombol close. Oke, selanjutnya di samping kiri ini ada kata sign in. Sign in ini merupakan akun Microsoft yang login pada aplikasi kita ini. Oke. Dan selanjutnya di bawah ini, maksudnya di bawah menu ini terdapat tanda panah kecil. Ini merupakan dialog box. Ya, dialog box ini merupakan tombol kecil dengan bentuk panah ke bawah yang berfungsi untuk membuka dialog berdasarkan grup tool masing-masing. Misalkan nih, ketika kita ingin membuka grup toolnya, ya kita bisa mengklik ini, maka akan tampil jendela untuk mengatur font itu. Oke, baik. Selain itu, kita melangkah ke bawah sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini yang sebelah bawah ya, ini merupakan zoom tool. Nah, zoom tool ini gunanya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen seperti ini. Oke. Nah, di samping kirinya ada namanya tombol view. Nah, tombol view ini gunanya untuk mengubah tampilan dokumen kita. Misalkan kita ingin melihat dokumen dengan mode baca. Nah, kita ingin melihat dokumen dalam mode cetak atau mode web. Nah, seperti inilah tampilannya. Oke. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada namanya scroll bar.
Scroll bar fungsinya untuk memudahkan dalam membaca suatu dokumen dan dapat dilakukan dengan cara menggulung layar secara vertikal maupun horizontal. Nah, ini dari atas ke bawah. Kalau horizontalnya ya kita perbesar dulu seperti ini. Nah, maka kita bisa menggeser atau menggulung layar ini secara dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Oke. Selain itu, di dalam lembar kerja kita ini ada yang berkedip-kedip. Nah, yang berkedip-kedip ini namanya kursor atau insertion point. Ini merupakan indikator tempat ya di mana teks akan muncul jika kita akan mengetik. Oke. Nah, selain itu di sebelah bawah kiri, nah, ini merupakan informasi dokumen kita yang berisi informasi tentang jumlah kata dan jumlah halaman kita. Oke. Dan selanjutnya ya, di dalam program Office ini ya kita bisa menggunakan pita seperti pada Office sebelumnya. Nah, untuk menampilkan pita ya kita bisa menekan tombol F10. Ya, gunanya adalah apabila kita misalkan kehilangan mouse atau mouse kita tidak berfungsi, maka kita bisa menggunakan fitur pita ini. Sehingga kita bisa memerintahkan atau mengklik menu tanpa menggunakan mouse. Nah, tinggal kita geser atau menekan tombol kanan, kiri, atas, bawah pada keyboard ya. Oke, baik adik-adik sekalian. Ya, saya kira untuk materi tentang perkenalan Microsoft Word ini saya cukup sekian, dan apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan bisa menambahkan wawasan dari ilmu dari adik-adik sekalian. Baik adik-adik sekalian, ya kita cukupkan materi kita kali ini. Demikian, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.